Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Morbius. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Daniel Espinosa dan dibintangi oleh Jared Leto, Michael Keaton, Tyrese Gibson, Adria Arjona, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang perjalanan Dr. Michael Morbius, seorang dokter dan ilmuwan jenius yang mengidap penyakit darah langka. Penyakit itu mengakibatkan dirinya lumpuh dan harus mendapat transfusi darah. Kehidupan Morbius berubah drastis ketika penelitian yang ia lakukan mengubah dirinya menjadi sosok menyerupai vampir. Ia berubah menjadi vampir jika tidak minum darah dan hal itu membuatnya kesulitan. Morbius kemudian bertekad membuat obat penawar untuk mengatasi kekacauan yang ia sebabkan. Penelitian itu berdampak kepada orang-orang di sekitarnya, mulai dari sahabat, mentor, hingga sang kekasih. Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, tepatnya di Costa Rica, terlihat helikopter yang sedang terbang dan mendarat di suatu pulau. Kemudian dari dalam helikopter keluar seseorang yang bernama Dr. Michael Morbius dan beberapa kru helikopter lainnya. Setelah itu mereka segera berjalan dan memasang sebuah alat perangkap kelelawar yang ditempatkan di mulut goa di pulau itu. Di mana di dalam goa itu terdapat jutaan kelelawar penghisap darah. Diketahui para kelelawar itu hanya minum darah untuk bertahan hidup. Seketika itu sang Dr. Michael Morbius pun langsung menyayat tangannya dengan pisau belati lalu menghadapkan telapak tangannya ke arah goa itu. Merasa terpancing dengan darah dari sang Dr. Morbius, jutaan kelelawar itu pun langsung menyerang sang Dr. Michael Morbius beserta kru heli lainnya. Dan kini kita diperlihatkan flashback 25 tahun silam, di mana di negara Yunani, di sebuah rumah sakit, terlihat Michael Morbius kecil yang masih berusia 10 tahun dirawat oleh Dr. Nicholas. Morbius kecil menderita kelainan darah langka yang mengharuskan melakukan transfusi darah 3 kali dalam sehari dan berjalan dengan menggunakan bantuan tongkat. Kala itu Morbius kecil yang sedang bermain catur, tak lama kemudian ia kedatangan teman baru sesama penderita kelainan darah yang juga akan dirawat di rumah sakit itu. Lalu si anak tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Lucian. Namun pada saat itu Morbius lebih suka memanggil namanya dengan sebutan Milo. Pada suatu hari, alat pemompa darah Milo bermasalah dan tidak berfungsi yang membuat ia pingsan. Morbius yang melihatnya pun auto panik. Tak disangka Morbius kecil mencoba membuka alat pompa darah itu menggunakan pegas besi yang ada dalam ballpoint untuk membuat pengganti baterai. Dan akhirnya, mesin pompa darah itu kembali aktif dengan normal yang juga membuat Milo kembali sadar dari pingsannya. Melihat Milo kembali bangun, Morbius pun merasa senang karena sebelumnya Morbius sempat berpikir bahwa Milo telah mati. Kemudian Morbius dipanggil oleh Dr. Nichols, di mana saat itu Dr. Nichols sempat tidak percaya dengan kemampuan dan kecerdasan Morbius karena di usianya yang masih 10 tahun termasuk kategori anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Mengetahui Morbius mempunyai kemampuan dan bakat yang lebih, akhirnya Dr. Nichols mendorong Morbius agar mendapatkan beasiswa dan disekolahkan supaya menjadi seorang dokter dan ilmuwan di kota New York. Di kemudian hari, akhirnya Morbius meninggalkan sepucuk surat perpisahan untuk Milo. Di mana ketika Milo tengah membaca surat Morbius, surat itu terbang dan keluar dari jendela yang auto membuat Milo berusaha mengambil surat itu kembali. Tak disangka, sepucuk surat itu jatuh di halaman depan sekolah dan ditemukan oleh para anak yang suka membuli teman-temannya yang lain. Dan ketika Milo akan mengambil kembali surat itu, justru Milo malah dikeroyok para anak-anak nakal itu. Beruntung Dr. Nichols yang segera mengetahui hal itu dan auto membuatnya membantu Milo. Scenes beralih ke masa saat ini, di mana Morbius telah menjadi dokter dan ilmuwan. Dr. Michael Morbius yang sekarang tengah berusia 35 tahun mendapatkan sebuah hadiah Nobel dari sang raja dan ratu Swedia karena telah mengembangkan replika darah buatan atau sintesis yang telah menyelamatkan jutaan nyawa khususnya bagi penderita penyakit kelainan darah. Namun sayangnya Morbius menolak hadiah tersebut. Sementara di Lab Horizon, terlihat Dr. Morbius yang sedang bersama pacarnya bernama Dr. Martin. Mereka bekerja sama merawat setiap pasien, anak-anak yang terjangkit penyakit kelainan darah seperti yang dialaminya sendiri. Hal itu juga membuat dirinya dekat dengan pasien dan karena Morbius juga merasakan penderitaan yang sama. Selain itu, sang dokter juga terus melakukan penelitian untuk menemukan sebuah formula penyembuh penyakit itu. Setelah itu, Dr. Martin pun bertanya kepada Dr. Morbius tentang apa yang ia lakukan di Pulau Costa Rica.
Karena ternyata di Labs Horizon, Dr. Morbius juga membawa banyak kelelawar yang ia simpan di sebuah ruang kaca di Labs Horizon. Dr. Martin sebenarnya telah mengetahui, namun Dr. Morbius berusaha untuk menyembunyikannya. Dr. Morbius pun menyatakan bahwa sebenarnya semua ini untuk mencari formulasi serum atau obat penawar penyakit orang yang menderita kelainan darah termasuk dirinya. Dr. Morbius selama ini juga telah melakukan riset terkait kelelawar vampir ini, mulai dari pembedahan, pemisahan jaringan kelelawar dan pencampuran cairan kimia tertentu. Dr. Morbius menyatakan bahwa ratusan kali ia melakukan riset pada hewan tikus namun selalu gagal, di mana tujuan penelitian itu adalah untuk menggabungkan DNA kelelawar dengan makhluk hidup lainnya hingga ke manusia, dengan tujuan mendapatkan replika sifat alami kelelawar yang hidup dan tertarik kepada darah, yang nantinya serum ini dapat digunakan sebagai obat penyembuh bagi penderita kelainan darah termasuk Morbius sendiri. Setelah pencampuran serum itu selesai, Dr. Morbius melakukan percobaan kembali dengan menyuntikkan serum kepada seekor tikus. Mereka pun berpikir bahwa tikus itu telah mati, namun setelah mereka memeriksa seorang pasien, tiba-tiba Dr. Martin melihat tikus itu bergerak dan kembali hidup. Mengetahui itu, lalu Dr. Morbius menghubungi sahabatnya dari kecil yang bernama Milo, guys. Di mana Milo saat ini telah menjadi orang kaya dan di sana juga ada Dr. Nichols yang masih setia merawat Milo hingga dewasa. Tak lama Morbius pun mengajak Milo berbicara sembari jalan-jalan dan pergi ke sebuah taman. Di sana Dr. Morbius mengatakan kepada Milo bahwa ia telah menemukan obat penawar penyakit mereka dan ia membutuhkan bantuan Milo untuk memulai percobaan ini. Akhirnya Milo mau membantu Dr. Morbius dan memberikan dana untuk percobaan itu dan menyiapkan kapal beserta kru kapal selama berada di laut. Singkat cerita, kini Dr. Morbius tengah berada di perairan internasional, tepatnya di pesisir timur. Di sana Morbius ditemani Dr. Martin beberapa kru lainnya yang bersenjata lengkap. Lalu Dr. Morbius pun memulai percobaan itu dengan menyuntikkan serum temuannya yang digabungkan dengan DNA kelelawar, di mana hal ini merupakan percobaannya yang pertama kali kepada manusia. Saat itu Dr. Martin ragu dan tidak berkenan melakukan hal itu terhadap orang yang ia cintai. Namun Morbius berusaha untuk meyakinkan sang pacar bahwa semua akan baik-baik saja. Akhirnya Dr. Martin pun memulai uji coba itu dan menyuntikkan serum itu ke tulang belakang tubuh Morbius. Dr. Morbius telah membuat serum dalam 3 botol dan ia pun sempat menyuntikannya hingga kini tersisa 2 botol serum. Setelah Dr. Martin selesai menyuntikkan serum itu ke tubuh Morbius, serum itu pun mulai beraksi, di mana Morbius merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan efeknya sampai menggetarkan badannya. Melihat itu, auto membuat Dr. Martin khawatir, namun ia tetap fokus dengan pekerjaannya. Dr. Martin yang terus memantau perkembangan Morbius, kemudian ia melihat salah satu kru kapal yang datang dan masuk ke ruangan uji coba itu. Melihat itu, lalu Dr. Martin menyuruh kru kapal itu agar keluar dari sana, karena ruangan itu merupakan tempat privasi. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba mereka harus melihat Dr. Morbius yang kini tidak lagi ada di sana. Penasaran dengan semua itu, salah satu kru kapal itu pun ikut mencarinya. Dan ternyata Morbius sudah bergelantungan di atas layaknya seekor kelelawar. Dan terlihat Morbius kini telah bertransformasi seperti monster kelelawar dengan perubahan mimik yang mengerikan. Melihat itu, auto membuat Dr. Martin terkejut. Sementara kru kapal itu langsung menembak Morbius yang telah bertransformasi. Dr. Martin pun langsung memperingati kru kapal agar ia tidak menembak Morbius. Namun perkataan dari Dr. Martin tidak dihiraukannya, yang akhirnya membuat ABK itu mati karena dihisap darahnya sampai habis oleh Morbius. Melihat itu, Dr. Martin pun ketakutan dan langsung menutup dan mengunci ruangan isolasi itu. Mendengar suara tembakan bertubi-tubi, kru kapal lainnya auto datang untuk menyusul. Namun saat sampai di ruangan itu, mereka harus melihat temannya telah mati dibunuh oleh Morbius. Hal itu pun membuat teman-teman lainnya sangat marah. Mengetahui itu, Dr. Martin mencoba untuk menghentikan mereka agar tidak menembak Morbius. Namun Dr. Martin malah didorong oleh salah seorang kru kapal itu sampai kapalnya terbentur ke lantai sampai membuat Dr. Martin pingsan. Morbius yang melihat Dr. Martin pingsan membuat Morbius semakin ganas. Satu persatu para kru kapal itu dibantai oleh Morbius dan dihisap darahnya oleh Morbius. Terlihat Morbius yang sangat brutal layaknya monster vampir yang haus akan darah manusia. Setelah semua kru kapal telah mati dan semua darah mereka habis, Morbius akhirnya kembali menjadi manusia. Kini badannya mulai berotot dan memiliki tenaga yang luar biasa. Bahkan kini seolah tidak memiliki penyakit sama sekali, guys. Namun ketika itu, Morbius tersadar dan bingung saat melihat semua kru kapal tergeletak mati.
Morbius sempat kaget dengan keadaan sang pacar yang dalam kondisi tergeletak, namun ia lega saat mengetahui Dr. Martin hanya pingsan saja. Penasaran dengan apa yang terjadi, kemudian Morbius memutar balik tayangan di CCTV yang membuatnya seketika muntah. Ia tidak sadar dengan pembunuhan massal yang telah ia lakukan. Setelah itu, Morbius langsung hubungi radio darurat terdekat untuk memberikan informasi pembunuhan di dalam kapal itu dan untuk meminta bantuan. Lalu Dr. Morbius kabur dengan melompat ke laut. Tak lama kemudian, agen FBI datang dan menyelidiki di tempat kejadian, juga mengevakuasi para korban termasuk Dr. Martin. Singkat cerita, kini Morbius telah kembali ke kota New York dan melanjutkan eksperimen di Lab Horizon. Morbius terus mempelajari semua efek dalam tubuhnya setelah diinjek serum yang ia ciptakan. Ia juga mengamati dan mempelajari semua kekuatan yang ia miliki saat ini, termasuk pendengaran yang tajam dengan kekuatan radar kelelawar. Kini Morbius juga terus mengkonsumsi darah ciptaannya sendiri dan berusaha menahan diri agar tidak meminum darah manusia seperti yang telah ia lakukan di kapal. Morbius juga mencatat setiap durasi dari efek dalam dirinya sesudah mengkonsumsi darah buatannya itu, yang ternyata darah buatannya itu hanya efektif dalam waktu 6 jam. Berbeda kalau ia meminum dari kantong darah manusia. Milo yang sempat mengetahui insiden di kapal itu melalui siaran di televisi, ia segera datang ke Lab Horizon untuk menemui Morbius, sahabatnya. Ketika sampai, Milo harus melihat sahabatnya yang terlihat lemah di balik ruang isolasi. Melihat sahabatnya datang, Morbius meminta bantuan Milo untuk mengambilkan darah sintetis. Dengan rasa panik, Milo pun bergegas ke ruangan pendingin untuk mengambilkan darah untuk Morbius. Tak lama setelah Morbius meminum darah itu, ia pun kembali terlihat bugar. Milo yang melihatnya, ia terkejut dengan perubahan Morbius yang kini tubuhnya semakin kekar dan bisa berjalan sendiri tanpa bantuan tongkat. Melihat itu semua, auto membuat Milo iri dengan perubahan dalam diri Morbius. Milo pun meminta agar Morbius juga memberikan serum itu kepadanya, namun Morbius tidak memberikan kepadanya. Karena menurut Morbius, ini merupakan sebuah kutukan. Morbius terus memberikan pengertian kepada sahabatnya itu. Tapi Milo masih juga ngotot dan berambisi untuk memiliki serum itu. Hal itu auto membuat Morbius langsung marah dan segera menyuruh Milo untuk pergi dari Lab Horizon. Mendengar pernyataan dari sahabatnya, Milo pun sangat kecewa dan meninggalkan Morbius. Sementara kini, Dr. Martin tengah berada di rumah sakit dan telah kembali sadar dengan keadaan baik-baik saja. Di mana saat itu kedua anggota FBI mencoba menginterogasinya tentang kejadian di kapal saat itu. Mengetahui keadaan Dr. Martin yang belum kondusif, kemudian kedua anggota FBI itu pergi dari ruangan Dr. Martin. Di malam hari di Lab Horizon, terlihat seorang perawat yang berteriak histeris sembari berlari. Ia dikejar oleh sosok misterius. Tak lama kemudian, ia pun dicekik lehernya oleh sosok misterius itu dan dihisap darahnya sampai mati. Keesokan harinya, orang-orang pun heboh karena dikejutkan dengan penemuan mayat perawat itu. Merasa tidak sadarkan diri saat berubah menjadi vampir, Morbius yang mengetahui hal itu pun merasa sangat bersalah. Karena ia berpikir bahwa ialah yang telah melakukan hal itu. Kemudian ia pun segera pergi dari Lab Horizon sembari membawa darah buatannya. Namun ketika Morbius baru keluar dari pintu utama, ia dihentikan oleh dua agen polisi. Polisi melihat kecurigaan dalam diri Morbius yang kini terlihat sehat dan berjalan tanpa bantuan tongkat. Para agen polisi itu mencurigai Morbius bahwa ialah yang telah membunuh perawat itu. Kemudian para polisi itu berusaha untuk menangkapnya, namun Dr. Morbius berhasil kabur ke rooftop gedung. Polisi pun terus mencoba menembaki Morbius, namun salah seorang polisi yang bernama Simon Stewart melarangnya untuk menembak. Simon Stewart lalu menyiasatinya dan mengejar Morbius ke rooftop gedung. Dan benar saja, sampainya di rooftop, Simon Stewart berhasil menangkap Morbius. Singkat cerita, di penjara Morbius mulai diinterogasi oleh dua anggota polisi, yaitu Simon Stewart dan juga Rodriguez. Rodriguez yang merasa takut, ia membawa air suci yang menurutnya adalah sebagai penangkal vampir. Morbius pun tidak mengaku saat didesak oleh kedua agen polisi itu. Bahkan saat ia marah dan hampir saja berubah wujud, namun Morbius masih bisa mengendalikannya. Tak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai lawyer dari Morbius. Dan ternyata itu adalah Milo, sahabatnya sendiri. Saat itu Milo memberikan satu kantong darah untuk Morbius supaya ia kembali sehat. Tak lama Milo pun pergi dari sana. Lalu Morbius melihat tongkat yang dibawa oleh Milo ditinggalkan di dalam ruangan sel. Mengetahui hal itu, Morbius pun curiga dengan Milo yang kemungkinan dirinya telah menyuntikkan serum ciptaan Morbius ke tubuhnya. Morbius juga mulai berpikir jika Milo lah si pelaku pembunuhan di Lab Horizon. Semakin yakin dengan kecurigaannya, dan hal itu pun membuat Morbius murka dan marah terhadap apa yang telah dilakukan oleh Milo.
Tak lama Morbius langsung meminum darah dalam kantong itu yang membuatnya auto bertransformasi menjadi vampir yang ganas. Morbius lalu merusak sel itu dan kabur dari penjara untuk mengejar Milo. Tak lama kemudian, Morbius akhirnya menemukan Milo dan menghentikannya. Saat itu sempat terjadi pertengkaran antara mereka, di mana Milo mengakui bahwa dialah yang telah membunuh perawat di Lab Horizon saat itu. Merasa mempunyai kekuatan yang sama, Milo pun bertransformasi dan langsung menghajar Morbius. Tidak terima dengan perlakuan Milo, Morbius segera mengejar Milo dan membalasnya. Milo terus berlari, begitupun Morbius yang terus mengejarnya. Hingga saat mereka terjatuh, Milo malah tertawa dan gembira karena kini ia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Milo tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dengan cara membabi buta, ia menyerang dan membunuh semua orang di sekelilingnya termasuk para agen polisi. Duel mereka pun terus berlanjut sampai di stasiun bawah tanah. Dan disinilah Dr. Morbius mulai mengendalikan kekuatannya, guys. Saat itu, para agen polisi memvonis bahwa Morbius lah orang yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi selama ini. Bahkan berita buronan Morbius menjadi orang yang paling dicari di kota New York, juga menjadi berita trending topik di semua media informasi. Singkat cerita, kini Dr. Morbius bertemu dengan Dr. Martin, pacarnya. Di mana saat itu Morbius meminta bantuan dari pacarnya untuk mengambil semua peralatan dan juga data dalam komputer agar dibawa ke labnya yang baru. Dan ternyata Morbius mendapatkan lab barunya itu dari orang-orang yang mencetak uang palsu. Sementara Milo kini terlihat dengan berpenampilan sangat rapi. Rupanya ia akan pergi ke sebuah klub dan bertemu dengan seorang perempuan, yang ternyata perempuan itu juga membawa pacarnya. Melihat pacarnya diganggu oleh Milo, auto membuatnya marah dan mendorong Milo. Hampir saja Milo terlibat perkelahian di sana, namun Milo masih bisa menahan amarahnya di dalam klub itu. Kemudian ia pun pergi dan menghiraukan pacarnya dari perempuan itu. Namun siapa sangka, ternyata Milo menyimpan dendam kepada pacar gadis itu. Di atas gedung, Milo pun menunggu pacar dari perempuan itu keluar dari klub. Lalu setelah ia keluar dari klub itu, Milo pun langsung menyerang dan membunuh mereka semua, juga menghisap darah mereka sampai habis. Keesokan harinya, terlihat dua orang polisi yang sedang olah TKP di area klub itu. Milo pun tidak sadar bahwa tindakannya semalam telah terekam CCTV. Akhirnya kini para polisi pun mengetahui bahwa ada vampir lain selain Morbius. Hal itu membuat Milo masuk dalam berita televisi. Dr. Nichols yang melihat berita itu pun auto terkejut dengan Milo yang berubah menjadi vampir. Tak lama Dr. Nichols pun datang menemui Milo. Di mana saat itu Dr. Nicholas harus melihat Milo yang stres karena dirinya masuk berita kriminal. Dr. Nicholas yang berusaha untuk menolong Milo malah jadi sasaran Milo yang kini berubah menjadi jahat. Di lain sisi, Dr. Morbius dan Dr. Martin yang kini telah berhasil membuat serum obat penawar berupa racun untuk penyakit vampir. Hal itu auto membuat Morbius semakin tidak sabar untuk segera mencari Milo dan menghentikannya. Saat itu Morbius juga mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Dr. Nichols dan memintanya untuk segera datang dan membantunya. Mendengar kabar itu, auto membuat Morbius bergegas mendatangi rumah Milo. Sesampainya di sana, Morbius harus melihat Dr. Nichols yang kini dalam keadaan sekarat yang penuh dengan darah di tubuhnya. Sebelum mati karena kehabisan darah, Dr. Nichols pun sempat berpesan kepada Morbius agar ia menyelamatkan Milo dan menghentikan semua ini. Di sela-sela itu, dengan Bat Rider-nya yang sangat tajam, Morbius mendengar suara Dr. Martin, pacarnya yang sedang meminta tolong. Yang ternyata di situ juga ada suara Milo yang sedang mengancam akan membunuh Dr. Martin. Dengan cepat, Morbius pun segera menggunakan kekuatan Bat Radarnya untuk mengetahui titik lokasi di mana mereka berada. Akhirnya Morbius pun mengetahui lokasi mereka yang berada di rooftop. Dengan sangat cepat, ia pun terbang dan mendatangi mereka. Sesampainya di sana, Morbius harus melihat kekasihnya yang kini tergeletak tidak berdaya karena Dr. Martin tengah kehabisan darah, di mana bagian dadanya ditusuk dengan cakar tajam dari Milo. Dalam keadaan sekarat, mereka sempat berciuman. Dan terlihat Morbius juga sempat meneteskan darahnya di bibir Dr. Martin. Dengan sengaja atau tidak, terlihat Dr. Martin yang menjilat darah Morbius yang tertinggal di bibirnya. Merasa sangat marah kekasihnya tengah dilukai oleh Milo, membuat Morbius auto mengamuk. Dan kini terjadilah pertarungan antara Morbius dan Milo, guys. Pertarungan kedua vampir itu terlihat dikuasai oleh Milo, bahkan Morbius kewalahan saat melawannya. Sampai akhirnya Milo melemparnya sampai jatuh ke bawah dari ketinggian gedung. Merasa lebih kuat dari Dr. Morbius, Milo pun terus menyombongkan dirinya. Sementara Morbius yang kini bergelantungan di sebuah kabel PLN,
sembari mempersiapkan serum yang akan disuntikan ke Milo. Ia mengeluarkan gelombang beta radarnya untuk memanggil para kelelawar. Tak lama kemudian jutaan kelelawar pun datang dan berhasil ia kendalikan untuk menyerang Milo. Melihat Milo kewalahan saat dikerumuni jutaan kelelawar, Morbius segera menyuntikkan penawar racun itu ke tubuh Milo yang membuat Milo mati. Tak lama para polisi pun datang dan mengepung tempat itu, namun Morbius berhasil menghindar dari mereka bersama dengan jutaan kelelawar. Di lain sisi, kini Dr. Martin tengah kembali hidup, di mana warna matanya berubah menjadi merah yang rupa-rupanya. Kini Dr. Martin tengah berubah menjadi vampir karena sempat meminum tetesan darah dari Morbius. Di end credit scenes, terlihat retakan di batas multiverse yang menyebabkan Vulture masuk ke universe Morbius, di mana Vulture masuk dalam sel yang kemudian dijemput beberapa polisi dan dimasukkan ke dalam mobil. Sementara terlihat Morbius yang sedang mengendarai mobilnya dengan navigasi GPS. Sesampainya di tempat tujuannya dengan tepat waktu, rupanya Morbius sedang menunggu seseorang. Dan kemudian datanglah Vulture yang menggunakan armornya di tengah gurun pasir, di mana Vulture mengajak Morbius bekerja sama untuk membalas dendam kepada Spider-Man. Hal itu pun dianggap menarik oleh Morbius. Itulah alur cerita film Morbius yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.